Sekarang, jika ini benar, ini bisa menjadi terobosan terbesar di Gaza sejak gencatan senjata bulan Oktober. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Dewan Perdamaiannya telah mencapai kesepakatan dengan Hamas yang akan membuat kelompok teroris itu melucuti semua senjatanya, menyerahkan kendali sipil dan keamanan kepada pemerintahan Palestina baru yang teknokratis dan mengizinkan senjatanya dinonaktifkan dalam waktu 200 hingga 250 hari. Sekarang, Mesir, Qatar, dan Turki dilaporkan menekan Hamas dengan keras untuk mencapai titik ini setelah berbulan-bulan negosiasi yang disebut-sebut sangat rumit. Namun hanya beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan oleh Trump pada hari Kamis, retakan sudah mulai terlihat. Seorang pejabat senior Hamas sekarang mengatakan mereka tidak akan mengambil satu langkah pun menuju pelucutan senjata sampai Israel mundur terlebih dahulu. Nah, Israel langsung merespons dengan mengatakan tidak akan ada penarikan pasukan tanpa pelucutan senjata yang nyata. Dan warga Israel Selatan meragukan seluruh kesepakatan ini. Kau tahu, ketika teroris berjanji bahwa mereka akan berhenti membunuh, tapi hampir satu-satunya masalah dalam keyakinan mereka adalah menghapus satu-satunya negara Yahudi di dunia. Itu semacam kebohongan yang kamu katakan pada dirimu sendiri agar bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Kami tidak berpikir kesepakatan ini akan terjadi karena kami tidak percaya Hamas akan melakukannya. Mereka berbohong. Mereka tidak mau. Mereka ingin terus membunuh kami secepat mungkin. Baik, bersama kita sekarang adalah Ahmed Fuad Al-Khatib, seorang penulis asal Gaza dan peneliti senior di Atlantic Council yang bergabung bersama kita dari Washington DC. Beliau juga berasal dari Gaza. Anda tahu, Anda benar-benar telah mendokumentasikan dan berbicara dengan warga lokal di lapangan tentang realitas di Gaza selama konflik ini. Sebelum kita membahas apakah kesepakatan ini akan berjalan atau tidak, jelaskan kepada kami apa sebenarnya isi dari kesepakatan ini. Senang bisa kembali bersama Anda, dan tepat sebelum siaran, saya melihat laporan dari Al Arabiya TV bahwa Jihad Islam Palestina juga dikabarkan telah setuju untuk menandatangani kesepakatan perlucutan senjata bertahap ini, yang sebenarnya merupakan satu-satunya cara agar hal ini bisa berjalan. Tidak mungkin Hamas dan faksi-faksi lainnya terus memegang senjata mereka. Tapi idenya di sini adalah akan ada implementasi yang bergantung pada hasil. Sebagaimana dikatakan Nikolai Mladenov, Komisaris Dewan Perdamaian, penarikan Israel akan terjadi seiring dengan pelucutan senjata. Dan itulah salah satu alasan Hamas menyetujui hal ini. Tapi juga salah satu cara di mana semua ini bisa gagal. Hamas akan mulai dengan menyerahkan apa yang disebut senjata berat mereka. Sekarang, istilah itu bisa jadi hanya kedok karena sebenarnya mereka tidak punya banyak senjata berat dalam bentuk roket, mortir, atau RPG. Tapi klasifikasi senjata berat itu juga mencakup terowongan. Jadi itu adalah perbedaan yang sangat penting di situ. Dibahas dan dijelaskan secara rinci melalui peta di fase pertama. Dan kemudian fase-fase berikutnya akan mencakup diskusi tentang perizinan senjata kecil seperti AK-47, seperti pistol genggam. Dan itu akan dikelola oleh Komite Teknokrat yang akan datang, yaitu NCCAG, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Poin penting yang juga perlu disorot di sini adalah bahwa pelucutan senjata, pelaksanaan pelucutan senjata, dan menurut saya, tanpa masuk ke dalam hal teknis, disinilah segalanya bisa bermasalah. Kita sedang membicarakan tentang pasukan polisi baru yang akan dibawa oleh NKAK, para teknokrat dari Mesir dan Yordania, dan pasukan stabilisasi internasional yang akan datang. Itulah mengapa hal ini akan memakan waktu berbulan-bulan ke depan untuk dilaksanakan. Dan itulah yang akan menjadi tantangan. Bisakah mereka benar-benar mencapai titik di mana mereka bisa masuk ke Gaza? Apakah mereka benar-benar akan mampu melucuti senjata Hamas sesuai standar yang ditetapkan oleh Israel? Tepat sekali. Dan saya ingin membahas hal itu. Hamas yang setuju secara prinsip untuk melucuti senjata dan menyerahkan otoritas pemerintahan memang luar biasa di atas kertas. Namun organisasi tersebut telah bertahan. Kamu tahu, beberapa tahun terakhir ini, sejak 7 Oktober, di bawah serangan bom Israel yang sangat berat. Gencatan senjata yang terus kita lihat terus-menerus dilanggar, bisa dibilang, oleh kedua belah pihak. Apa yang akan membuat Hamas benar-benar menepati janji kali ini? Padahal mereka punya banyak alasan untuk tidak melakukannya. Apa yang sebenarnya telah berubah di lapangan di sini?
Jadi yang belum berubah adalah ideologi Hamas. Ini tidak seperti PLO di awal 1990-an, ketika mereka pada dasarnya akan meninggalkan perjuangan bersenjata demi proses politik atau negosiasi. Hamas melakukan ini karena pada dasarnya dipaksa oleh banyak faktor, termasuk melemahnya mitra-mitra regionalnya, Republik Islam Iran dan Hizbullah. Mereka sedang dalam posisi mundur. Hamas tidak lagi mampu melakukan penyelundupan. Mereka tidak bisa mengisi kembali persenjataannya. Hamas sangat dibenci dan tidak disukai di dalam Gaza sendiri. Dan saya berharap lebih banyak orang Israel dan mereka yang mendukung Israel benar-benar menyadari hal ini. Betapa dalamnya kebencian terhadap Hamas di Gaza, meskipun masih ada sedikit dukungan di beberapa tempat. Serangan militer langsung oleh Israel selama hampir 10 bulan terakhir sejak gencatan senjata telah menewaskan Azzedine Al-Haddad dan beberapa nama besar yang tersisa di Hamas. Banyak komandan tingkat menengah mereka yang terlibat dalam perang gesekan, jika boleh dikatakan begitu. Jadi kelompok ini benar-benar berada dalam situasi yang mengerikan, bahkan keuangan mereka. Kita mendengar tentang perekrutan. Tetapi mereka memiliki sedikit uang untuk bisa membayar para rekrutan mereka. Jadi, apapun sudut pandangnya, Hamas tidak akan mampu mempertahankan pemerintahan, pengelolaan, dan kendali atas Gaza, baik dari sisi pemerintahan dan politik maupun dari sisi militansinya. Dalam skala yang telah terjadi selama hampir 2 dekade, dan itulah mengapa mereka dipaksa untuk menerima kesepakatan ini. Menarik. Kamu tahu, sekali lagi, saya ingin membicarakan tentang apa yang akan terjadi jika Hamas benar-benar melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan. Pada akhirnya, menurutmu, apa yang akan mengisi kekosongan di jalur Gaza saat ini? Secara realistis, bisa saja, kamu tahu, kita sudah melihat begitu banyak rencana yang diajukan. Jelas, rencana besar dari pihak Amerika Serikat ini. Tapi apakah ada, kamu tahu, skenario realistis di mana transisi itu tidak berujung pada semacam kekacauan? Ya, itu pertanyaan $1 juta kan? Secara teori, rencananya adalah melakukan ini secara bertahap, sektor demi sektor, wilayah demi wilayah, di mana polisi baru, pasukan stabilisasi internasional, akan masuk ke suatu wilayah saat Hamas, pada dasarnya, sedang mundur atau melepaskan kendali atau senjata. Tapi masyarakat Gaza sangat takut dengan kemungkinan itu. Kami melihatnya selama perang, di mana para penjahat, penjara, klan, milisi yang membuat kekacauan, jika boleh dibilang, terhadap segala bentuk stabilitas dan hukum dan ketertiban terlepas dari mesin peran Israel. Dan inilah bagian dari bagaimana Hamas mampu memaksakan pilihan yang mustahil dengan penduduk dengan mengatakan, kalian harus menerima otoritarianisme kami, kontrol fasis, sebagai imbalan atas sedikit hukum dan ketertiban. Atau kalian mempertaruhkan kekacauan total dan tidak ada yang akan melindungi kalian. Jadi, alternatif untuk Hamas, baik di tingkat politik, di tingkat ideologis, maupun di tingkat sosial, harus memperhitungkan ketakutan nyata yang dimiliki banyak penduduk dan warga sipil tak berdaya ini terhadap kelompok kriminal. Kekhawatiran saya, dan saya akan menutup dengan ini, bahwa bisa saja ada elemen Hamas yang bertindak di luar kendali pada dasarnya. Dan bisa saja mereka membentuk sel-sel sempalan sendiri yang tidak benar-benar mengikuti rencana ini. Dan itu bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Baiklah Ahmed, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami. Seperti biasa, sangat menarik mendengar perspektif Anda tentang hal ini. Saya rasa semua orang berharap bahwa pelucutan senjata ini benar-benar akan terjadi. Tapi kita lihat saja nanti.